Shalom anak-anak muda. Shalom. Shalom JTC PRJ. Shalom. Ada sukacita siang hari ini, amin. Amin. Boleh aku lihat tangan-tangan yang bersukacita? Sorakan, wuh. Baik teman-teman, silahkan duduk bagi teman-teman yang sudah hadir. Teman-teman semua, kita ada di tempat ini hanya karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan semata, amin. Amin. Yuk teman-teman, aku undang untuk setiap kita bangkit berdiri teman-teman. Kita mau awali ibadah pagi hari ini dengan doa. Yuk teman-teman, mari kita berdiri. Kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang telah kami lihat sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai saat bulan September ini kami boleh ada semua hanya karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan semata. Dan pada minggu hari ini Tuhan, kami mau naikkan pujian, syukur kami, penyembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda sama-sama katakan, Amin. silahkan kembali duduk dalam hadirat Tuhan teman-teman. Dengan segenap hati menyatakan, I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. All my life, Lord, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Dan dengan segenap hatimu bersama nyatakan, I love your voice. Your voice. You have led me through the fire, In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness, Lord, your goodness is running after me. Your goodness, Lord, it's running after me. And my life laid down, surrender now.
sama-sama nyatakan, Your goodness is running up, it's running after me. Your goodness, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything, Jesus. Your goodness is running out, it's running after me. Mari sembah Tuhan untuk kebaikannya kepadaku dan padamu. Dia Tuhan yang baik, kasih-Nya menjamah setiap pribadi di tempat ini. Oh Tuhan menyembuhkanku. Haleluya. Tuhan kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang teramat, sungguh baik Tuhan. Oh haleluya. Mari sembah, angkat tanganmu dan nyatakan Dia baik kepadamu. Padamu Dia kebaikanmu padaku. Your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness Goodness is running after, is running out. after me. Your goodness, Lord, is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Dengan segenap hati kami mau nyatakan, Your goodness it's running after, it's running after me. Your goodness, Lord, is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Mari sama-sama bangkit berdiri dan nyatakan, Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I have made, of the goodness of God.
tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami nyatakan kami hidup hanya karena kebaikan dan kasih Tuhan. Siang hari ini kami hidup hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada siang hari ini kami menaikkan pujian, penyembahan, syukur kami yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kiranya Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan yang kami angkat pada siang hari ini. Dan kiranya Tuhan Engkau bekerja, memberkati, memenuhi hidup setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda sekali lagi kasih tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik sama Yesus, katakan Amin. Amin. Haleluya. Shalom anak-anak muda. Shalom. Aduh, kok kurang semangat. Sekali lagi shalom. Shalom. Siap puji sembah Tuhan Yesus, amin. Amin. Siap berikan yang terbaik, amin. Amin. Anak-anak muda sorakan, wuh. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Boleh sapa kanan kirinya bilang Tuhan kita luar biasa. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Sebab janji setiamu Tuhan. Janji-Mu nyata dalam padamu. Come on JTC Manchester. Sebab namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau raja mulia. Anak-anak muda bisa lebih lagi, amin. Amin. Tangan, wuh. Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, percaya Kau berkuasa. Kami percaya pada janji-Mu Tuhan. Janji-Mu nyata dalam padamu. Namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Lebih lagi sama-sama nyatakan. haleluya. Namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Tepuk tangannya yuk. Sekali lagi sama-sama nyatakan. Inilah pujian kami Tuhan. Namamu besar. Amin. Dahsyat dalam hidupku. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau raja mulia. Sebab namamu besar, dahsyat dalam hidupku.
muda bisa gila-gila menyembah Tuhan kita, amin. Amin. Panas sangat ya, ayo dong. Karena kau yang dahsyat Tuhan, kami mau memuji dan menyembahmu, haleluya. Yuk tepuk tangan yuk. Bukan imanmu katakan, my God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God, and you died for me, so I can ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Serahkan, My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Dan kami mau berseru, layak Tuhan. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Jesus Christ, you are the Son of God, and you died for me, so I can be alive. Ku berseru, Kudus, kudus. kudus, kudus Tuhan, Allah yang perkasa, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, Layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, layak,
dipersilakan buat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Anak-anak muda masih semangat, amin? Oke, kalau gitu aku undang teman-teman semua untuk sama-sama kita siapkan hati, kita tundukkan kepala kita. Kita mau datang ke hadiratnya Tuhan Yesus. Kita mau nyatakan kalau Tuhan, kami rindu datang kepadamu. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami datang kepadamu. Mau menyembahmu jiwa, merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Melayanimu, ku senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapan, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Kami rindukan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Mau menyembahmu jiwa, merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Melayanimu, ku senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapanku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Kami rindukan Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah. Mari nyatakan, inilah hati kami Tuhan, ini kerinduan setiap kami. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu. Aku undang teman-teman semua sama-sama kita bangkit berdiri. Ku sembah. Mari angkat tanganmu, nyatakan, kami datang padamu Tuhan. Segenap hatiku
di tempat ini. Engkau jamah lawat setiap kami. Mari angkat tanganmu sama-sama nyatakan. Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, Ruhiku, waktuku datang untuk menyembahmu, ya Roh Kudus, kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, dengan imanmu, dengan segenap hatimu, sama-sama nyatakan. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Kami rindukan Yesus, ku Setiap hatiku dan kekuatanku. menyembahmu Yesus. Ku Setiap hatiku dan kekuatanku. Setiap hatiku dan kekuatanku. Menyembahmu Yesus. Setiap hatiku dan kekuatanku. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, ini pujian menyembahan kami. Bila setiap pujian menyembahan kami boleh jadi persembahan terbaik yang boleh kami kasih buat Tuhan. Bila setiap pujian menyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak buat segalanya. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat setiap rasa senang, rasa sedih, rasa suka ya Tuhan. Bahkan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, kami mau bersyukur atasnya ya Tuhan. Karena kami percaya semua yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, ajar kami, didik kami, tegur kami ya, temani kami ya Tuhan, peluk kami ya Tuhan, gandeng tangan kami ya Tuhan. Biar kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang semakin intim sama Tuhan. Biar kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang boleh jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kalau kami ingin mendengarkan isi hati-Mu, berkati setiap kami. Biar tempat di mana kami duduk jadi gunung kudusnya Tuhan. Tempat di mana kami boleh berjumpa pribadi lepas pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus yang sudah siap mendengar firman, sama-sama kita katakan Amin. amin. Thank you teman-teman, silakan duduk. Thank you teman-teman presiden worship. Oke, shalom. Shalom. Boleh sedikit lebih kencang shalom?
Oke, shalom teman-teman semua. Gue berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat ya. Gue sempet nggak fit kemarin badannya, tapi puji Tuhan, memang Tuhan kasih kesempatan buat gue melayani. Puji Tuhan hari ini udah boleh mulai fit lagi. Jadi sorry kalau suara gue agak-agak kayak tulus gitu. Jadi sorry ya, semoga masih tetap bisa didengar dengan jelas sama teman-teman. So teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang satu hal. Kita sama-sama belajar. Gue juga pun belajar. Karena gak ada embel-embel pendeta, PDP, apa di depan nama gue. Jadi kita sama-sama belajar. Kita pengen belajar sama-sama tentang hari ini teman-teman. Boleh ditampilin PPT-nya? Itu jangan download doang. Apa tuh yang di-download? Sebelumnya gue mau nanya dulu teman-teman. Di sini siapa yang punya aplikasi Alkitab di smartphone-nya? Angkat tangan tinggi-tinggi yang punya aplikasi Alkitab. Oke, turun tangannya. Pertanyaan kedua. Siapa yang aplikasi Alkitabnya setiap hari dibaca? Boleh angkat tangannya? Puji Tuhan ada. Tapi lebih sedikit jumlahnya ya. Gak apa-apa. Siapa yang kadang-kadang buka aplikasi Alkitabnya? Nah, puji Tuhan ya. Kalau gak pernah sama sekali, ngapain di-download teman-teman? So teman-teman gini. Sadar gak sih kalau aplikasi yang kita download dari Google Store atau App Store kita, itu aplikasinya bakal berguna kalau kita pakai, bener ya? Setuju ya? Aplikasi baru berguna kalau kita pakai. Kalau cuma di-download, berguna nggak? Tentu tidak. Malah hanya akan memenuhi memori HP kita, bener ya? Mobile Legends kalau di-download tapi nggak dimainin, tidak akan memberikan kesenangan apapun. Ya, jadi aplikasi baru berguna kalau nggak cuma di-download tapi kita digunakan. Nah sama teman-teman kayak firman Tuhan. Firman Tuhan kalau cuma dibaca dan cuma didengar, ibaratnya kayak kita download tuh Alkitab di HP kita, tapi kalau kita nggak baca dan kita nggak dengar dan kita nggak lakukan, jadinya sia-sia tuh firman Tuhan. Boleh next slide-nya. Firman Tuhan baru tergenapi atau baru paling efektif terjadi kalau kita sebagai anak Tuhan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan paling efektif tergenapi dalam kehidupan kita kalau kita mau melakukan firman Tuhan itu setiap hari, sehari-hari dalam kehidupan kita. Tapi memang sebelum kita melakukan firman Tuhan, kita harus baca dulu firman Tuhan, bener ya? Karena gimana caranya kita melakukan sesuatu kalau kita nggak tahu. Gue ngomong gini bukan nggak ada dasar ayatnya, ada. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, kita bahas satu-satu ya. Boleh next, Yakobus 1 ayat 22 bilang gini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tetapi hendaklah setiap kita anak-anak Tuhan menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kita menipu diri kita sendiri teman-teman. Memang yang pertama, sebelum kita melakukan firman, tadi gue balik lagi ya, yang pertama kita harus baca dulu firman Tuhan. Supaya kita tahu dan paham firman Tuhan, bener ya? Makanya aplikasi Alkitab di handphone jangan cuma di-download. Dibaca teman-teman setiap hari. Ada amin? Dibaca setiap hari. Gue gak bilang harus 5 pasal, 10 pasal, enggak. Sekarang gue pakai Alkitab di handphone namanya YouVersion, YouBible ya. Adalah itu aplikasi Alkitab satu namanya, kalau nggak salah YouVersion atau YouBible. Kalian bisa download di manapun juga bisa. Itu dia ada, setiap hari ada saat teduhnya, dan ada beberapa pasal yang kita baca. Udah gue ikutin itu aja. Supaya gue tahu apa yang jadi firman Tuhan buat gue hari ini ya. Tapi gini teman-teman, apa tuh gitu. Sampai marah mic-nya sama gue nih. Nah, tapi gak cukup dibaca teman-teman. Fokus lagi ke gue ya. Tapi gak cukup dibaca, gak cukup didengar. Firman Tuhan bilang, kalau tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Firman Tuhan tuh gak cukup cuma dibaca, gak cukup didengar doang hari Minggu. Tapi harus dilakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Karena kalau enggak, kita lagi kayak nipu diri kita sendiri. Siapa di sini kalau lagi dengar firman atau dengar khotbah gitu ya, pernah ngerasa bersalah, ngerasa sedih, atau ngerasa tertegur? Ada? Pernah ya?
Tapi nggak cukup sampai situ teman-teman. Karena banyak anak-anak muda yang, gak usah di khotbah deh, di Instagram aja. Ada pastor di Instagram yang kasih quotes apa di Instagram gitu ya. Terus komennya, gila ini gue banget. Gila nih sakit banget ke gue, ya, gila nusuk banget, bener ya. Gue suka denger tuh anak-anak muda yang bilang, gila nusuk banget nih kata-katanya. Tapi udah sekedar itu doang, dalam kehidupan sehari-harinya gak berubah. Padahal sesungguhnya teman-teman, yang harus kita lakukan adalah jadi pelaku firman, gak cuma baca, gak cuma dengar. Gak cukup cuma dengar, gak cukup cuma baca, gak cukup cuma ngerasa bersalah. Gak cukup berasa nancep, berasa nusuk. Tapi jadilah pelaku firman. Stop tipu-tipu dari kita sendiri. Stop nipu dari kita sendiri. Karena Yakobus 2 ayat 26 bilang gini, boleh di next. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan tuh mati teman-teman. Kita percaya Tuhan, tapi kalau kita nggak melakukan firman-Nya, iman kita tuh jadi sia-sia imannya. Kita jadi kayak nipu diri kita sendiri. Bilangnya percaya Tuhan, tapi kelakuannya nggak kayak orang percaya Tuhan. Mungkin agak keras hari ini ya. Tapi gue berdoa sungguh-sungguh nih teman-teman, karena gini. Karena kita cuma baca, bahkan mungkin gak dibaca bahkan. Makanya tadi yang pertama banget gue bilang adalah, yuk kalau kamu punya aplikasi Alkitab di handphonemu, jangan cuma di-download. Tapi dibaca. Tapi setelah dibaca, jangan cuma sampai dibaca, yuk lakukan firman Tuhan sehari-hari. Yakobus berikutnya, Yakobus 1 ayat 2-3 bilang gini, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Orang yang cuma dengar atau baca firman, tapi nggak melakukannya, kalau kata ya Paulus tuh bilang, seumpama orang yang ngaca nih, baru ngaca pas lewat gini, tadi kayak gimana tampang gue ya? Gue baru terjadi tadi pagi tuh, gue bangun, mandi, selesai, gue mau pakein gel di rambut, gue ngaca dulu nih, oke ini mantep nih, udah ganteng ya kan. Gue mau ngecas HP, terus gue berasa kok rambut gue kayak ada yang naik satu ya, di sini kali ya. Gue ngaca lagi, oh di sini, ternyata salah di sini. Karena gue udah lupa posisi di mana gitu. Tandanya apa teman-teman biar nggak lupa gini, firman Tuhan tuh harus kita lakukan berulang-ulang. Karena gini, anak-anak muda punya fenomena kalau udah sekali gagal, udah gak mau dilakuin lagi. Sekalinya jatuh, ya udah nyerah. Paling banyak contohnya, gue juga struggle teman-teman dulu. Teman-teman yang udah kejebak pornografi, sekalinya jatuh, udah susah bangkit lagi. Padahal firman Tuhan bilang, firman Tuhan terus diulang-ulang. Dilakukan berulang-ulang supaya jadi habit menjadi karakter kita di dalam Tuhan. Kita tuh manusia gampang lupa apa yang kita dengar, apa yang kita baca gampang lupa. Bener ya, setuju ya? Kita tuh gampang lupa apa kita. Bahkan kita suka milih-milih apa yang kita dengar. Kalau yang baik buat kita dengar. Tapi kalau yang rasanya nyakitin buat kita nggak dengar. Nggak mau dengerin. Nasihat nggak mau didengerin. Tapi yang senang-senang kita dengerin. Padahal firman Tuhan jangan dipilih-pilih teman-teman. Belajarlah buat kita dengar firman Tuhan dan kita lakuin berulang-ulang. Berulang-ulang. Gagal coba lagi. Jatuh coba lagi, jangan nikmatin jatuhnya gitu. Gue punya cerita teman-teman. Jadi gue ceritain baru satu, gue ceritain juga kayak dua. Gue gak tahu teman-teman ada yang tahu apa enggak cerita ini, mungkin ada beberapa yang tahu, ada beberapa yang belum tahu. Ada firman Tuhan pernah bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya bahagia panjang umurmu di bumi, bener ya, setuju ya? Ada yang ngerti ya, tahu ya? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sekali waktu pernah ada kejadian sulit banget untuk menghormati orang tua, terutama kalau di keluarga gue, nyokap gue. Jadi sekali waktu itu gue pernah gue yang salah memang. Waktu itu gue punya adik umurnya, sekarang umurnya 10 tahun, tapi waktu itu dia umurnya 6 tahun, jadi bedanya 14 tahun sama gue, cukup jauh umurnya bedanya. Jadi waktu itu dia masih kecil, dia masih 6 tahun, mama gue cuma minta tolong dong jaga adik kamu. Cuma karena gue capek, gue tolak. Terus gue kesel, nah, kenapa sih harus aku, udah mami aja. Langsung gue jawab kayak gitu.
Terus tiba-tiba nyokap gue marah. Kamu nih gak bisa diandelin, ini orang cuma minta tolong jagain adik. Terus gue jadi tambah kesel lagi. Ya mami gak ngertiin aku sih. Akhirnya gue tutup pintu gue. Ini jujur zaman dulu ya, sedih gue kalau inget-ingetnya. Gue tonjok tembok teman-teman. Karena kesel banget, gue tonjok tembok. Nah ini mungkin di sini ada teman-teman ada yang mengalami hal yang sama. Kalau lagi kesel tonjok tembok atau tonjok barang atau lempar-lempar barang. Nah gue saking keselnya malah aneh. Padahal cuma minta tolong jagain adik, cuma gue kesel banget waktu itu karena lagi capek. Gue tonjok tembok, terus sampai tangan gue merah, bengkak, sebadan badan enggak lah ya, tangannya doang. Tapi pas ditonjok temboknya, tiba-tiba TV gue tertonjok teman-teman. Dar! Gak pecah, tapi waktu gue nyalain biru semua. Layarnya biru semua. Kejadian itu bikin gue dicuekin mama gue 3 hari, bener-bener dicuekin. Gue pulang sekolah, pulang kuliah, biasanya gue lapor, Mi aku udah pulang. Gak ditanggepin. Mi mau minta tolong ini dong. Gak dijawab, lu bayangin bener-bener dicuekin. Dicuekin abis-abisan. Tapi gue tahu, oh iya ya, gue gagal nih dalam menghormati orang tua gue. Gue gagal nih untuk merespek orang tua gue. Akhirnya untuk melakukan firman itu, ya udah gue pikir apa ya yang mesti gue lakuin ya. Gue mau minta maaf deh sama nyokap gue. Lu bayangin teman-teman, nyokap gue tuh sampai tulis surat di lemari, ditaruh di lemari. Isi suratnya cuma, kamu ini udah gede, tapi kok malah ngancurin barang. Itu si mbak umurnya lebih jauh muda dibanding kamu, malah cari duit buat orang tuanya. Itu sakitnya bukan main teman-teman. Gue pegang suratnya, gue ke depan. Gue berdoa, Tuhan sorry ya, gue salah nih. Gue gagal nih ngelakuin firman lu untuk menghormati orang tua. Tapi gue pengen coba lagi. Supaya gue jadi anak yang berbakti sama orang tua. Akhirnya gue naik ke atas. Ini adegannya dramatis banget deh. Gue naik ke atas, gue ketemu nyokap gue. Gue langsung peluk kaki nyokap gue. Lalu bayangin badan segede gini peluk kaki nyokapnya. Udah kayak King Kong gitu. Gue King Kong berkelanjutan di pohon gitu. Tapi gue langsung nangis, gue langsung pegang kaki mak gue erat-erat. Sorry Mi, aku minta maaf, aku yang salah. Aku gak mau ngulang lagi kayak gitu. Mak gue masih gak luluh juga, gue makin nangis. Sorry ya Mi, aku yang salah. Tiba-tiba plot twist datang teman-teman. Adek gue yang kecil datang tiba-tiba. Ditepok. Kok ngapain? Ini gue lagi nangis sedih nih. Ditanya lagi ngapain gitu. Cuma ya puji Tuhannya pulih. Akhirnya nyokap gue maafin gue. Dan di titik itu sampai sekarang, gue belajar menghormati orang tua gue. Berulang-ulang, walaupun susah. Susahnya, kan kita suka ya anak-anak muda suka mikir, mama gak ngerti ya, aku lagi capek. Ya gak? Kita suka ngomong dalam hati, ini orang tua gue gak ngerti ya, gue tuh lagi udah capek belajar, udah capek sekolah, disuruh ini, disuruh itu. Tapi yuk belajar, lakukan berulang-ulang. Waktu kita lakukan firman Tuhan berulang-ulang, itu ngebentuk karakter kita di dalam Tuhan. Jadi anak yang sopan, jadi anak yang bisa diandelin. Jadi jangan cuma baca, jangan cuma dengar firman. Karena kita gampang lupa kalau cuma baca. Tapi kalau kita lakuin dalam kehidupan kita pasti akan ingat terus firman itu. Setuju ya? Ada amin? Ada di sini udah bawa mobil? Belajar bawa mobil? Ada di belakangnya. Ada yang udah bawa motor? Ada beberapa ya. Sepeda? Ada yang bisa bawa sepeda? Nah, banyak ya. Nih, kalau lu cuma belajar naik sepeda dari baca, kira-kira bisa gak naik sepeda? Teorinya jago nih, naik sepeda itu mengayuhnya harus 45 derajat ke kanan, 90 derajat ke kiri. 90 derajat gimana begini kaki? Ya intinya gitulah, secara teori bagus kita baca, kita hafalin semua teorinya. Tapi kita gak pernah praktek. Besoknya tiba-tiba suruh praktek, gagal gak? Gagal pasti. Bahkan lupa mungkin tiba-tiba, blank. Lu pernah gak lagi ujian, hafal nih, pas kertas ujiannya datang, blank. Gue mau nulis apa ya? Sama kayak firman Tuhan. Firman Tuhan gak cukup cuma dibaca dan dengar, karena kita gampang lupa. Kita perlu praktekin biar keinget terus, ketanam terus dalam kehidupan kita. Bahkan ngebentuk karakter kita. Ada amin? Next, Yakobus berikutnya bilang gini.
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Firman Tuhan tuh hukum yang memerdekakan orang, teman-teman. Dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar atau melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan berbahagia oleh karena perbuatannya, teman-teman. Jadi firman Tuhan yang kita lakuin tuh, endingnya kita pasti akan bahagia. Sama kayak tadi cerita gue sama nyokap gue ya. Gue tahu untuk menghormati orang tua gue butuh ngelepas gengsi. Anak cowok di sini pasti gengsi kan minta maaf sama orang tua. Bener nggak? Gak usah cowok, cewek juga. Gengsi pasti minta maaf sama orang tua. Padahal kita tahu kita yang salah. Tapi nggak mau minta maaf. Gue juga dulu sempat mikir gitu. Malu banget ya, gue udah badan gede gini, anak pertama, laki. Mesti minta maaf, pakai peluk-peluk kaki emak lagi. Adek gue nepok nanya lagi ngapain. Malu banget. Tapi gue mau berusaha praktekin firman Tuhan untuk menghormati orang tua gue. Endingnya apa? Bahagia gue. Gue pulih sama nyokap gue hubungannya. Akhirnya gue gak dicuekin lagi. Apa yang paling bikin gue paling bahagia di momen itu? Nyokap gue akhirnya nawarin makan. Kamu udah makan belum? Gila, gue 3 hari gak ditanyain udah makan apa belum, teman-teman, sedih loh. Di momen itu ditanya, kamu udah makan belum? Ayo kita makan bareng. Wah, itu gue nangis pas makan. Bahagianya bukan main. Next. Firman Tuhan tuh awalnya terasa ngekang ya. Tapi pada akhirnya memerdekakan kita, bikin kita bahagia. Tapi justru dosa awalnya tuh terasa menyenangkan, bebas. Tapi pada akhirnya dosa tuh menjerat kita loh, teman-teman. Coba pikir deh. Firman Tuhan kesannya kayak aturan 1, 2, sampai 10, sampai 20 bahkan. Kayak banyak banget aturannya. Hormatilah ibumu lah, kasihlah musuhmu lah, kasihlah sama manusia lah, apalah. Tapi kalau kita belajar buat praktekin firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sebenarnya bikin kita bahagia hidupnya. Justru dosa yang kesannya bebas, lepas, bisa ngapain aja. Bohong, silakan bohong. Nonton yang enggak, silakan nonton yang enggak. Main terus, nggak usah belajar. Orang tua ngomong, gue sautin aja. Kamu nih jadi anak kurang ajar, mama juga kurang ajar. Tapi endingnya itu ngejerat kita sampai kita jauh dari Tuhan. Nonton porno awalnya menyenangkan nih, tapi lama-lama addicted dan akhirnya lu gak bisa lepas. Sampai stres sendiri. Gimana cara lepas dari porno ya? So makanya firman Tuhan tuh awalnya terasa ngekang karena kayak aturan, tapi sebenarnya firman Tuhan tuh gak ngekang. Dia kasih kita batasan. Lu kebayang gak sih hidup di dunia yang gak ada aturannya? Gila, ngeri banget men. Gak usah dunia deh. Tiba-tiba misalnya nih ya, jangan Indonesia deh. Wakanda. Misalnya di negara Wakanda gak ada aturan. Boleh mencuri, boleh membunuh, boleh membinasakan, boleh ngapain aja. Lu bayangin hidup di negara kayak gitu. Ngeri gak? Ngeri. Aturan itu ada untuk bikin hidup lebih harmonis, teman-teman. Sama firman Tuhan tuh ada juga buat jadi batasan dalam hidup kita. Supaya kita tahu apa yang baik, apa yang salah, yang benar, yang enggak, yang mana. Makanya kita perlu lakuin itu setiap hari, berulang-ulang. Ada amin? Matius 22:37 bilang gini, boleh di next. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini gue pernah bawain ayat ini nih. Teman-teman, mengasihi Tuhan tuh gak cukup cuma pakai hati. Gak cukup cuma pakai rasa percaya. Tapi juga harus pakai jiwa. Pakai akal budi. Jiwa tuh bicara tentang kemauan, kehendak. Mau gak kita paksa diri kita buat lakuin firman Tuhan. Buat puji sembah Tuhan. Buat baca Alkitab setiap hari. Terakhir Tuhan tuh kasih kita akal budi. Tuhan kasih kita kepintaran, hikmat, otak Tuhan kasih. Supaya kita tuh bisa milih. Kita mau ikutin firman Tuhan apa enggak. Kita tuh punya pilihan, teman-teman. Kita juga punya akal budi nih, biar ngatur waktu. Gimana caranya gue punya waktu untuk baca Alkitab setiap hari ya. Pakai akal budi. Makanya mengasihi Tuhan tuh gak bisa cuma pakai hati. Harus pakai tiga-tiganya.
hati, jiwa, dan akal budi. Ada amin? Ya, mengasihi Tuhan harus pakai hati, jiwa, dan akal budi. Satu yang terakhir teman-teman, singkat aja firman hari ini. Boleh di next slide yang terakhir aja, yang paling terakhir. Nah, gue pengen kesaksian satu aja di ayat ini. Ini ayat yang salah satu ayat favorit gue dan gue praktekin. Ayatnya bilang gini, Roma 12 ayat 12 bilang gini, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Apa ceritanya? Ceritanya gini teman-teman. Jadi waktu itu kejadiannya sekitar 2020. Gue sekarang udah gue sekarang berapa tahun? 24 tahun, gue sekarang 24 tahun, berarti ini sekitar 22 atau 21 tahun umur gue waktu itu. Jadi kejadiannya 2020 kalau teman-teman ingat awal pandemi, bener ya? Awal pandemi. Dan di momen itu gue lagi skripsian teman-teman. Di momen itu gue lagi ngerjain skripsi. Dan biasanya teman-teman gue tuh biasanya ngerjain skripsi itu semua termasuk gue, kita tuh udah cicil dari semester 7. Dari tahun sebelumnya kita udah cicil. Jadi kalau skripsi itu ada 5 bab. Kayak karya tulis sekolah lah. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, bab 3-nya rumusan apa misalnya, 4-nya pembahasan, 5 kesimpulan kayak gitu. Sama mirip-mirip. Jadi waktu itu semester 7 gue juga udah bikin 1-3. Semua teman-teman gue juga bikin. Semester 8 tinggal dilanjutin harusnya. Akhirnya gue juga bikin tuh 1-3. Semester 8 gue terusin apa yang gue tulis di semester 7. Jadi gue tinggal terusin 4 dan 5 bener ya. Nah skripsi gue tuh adalah skripsi kualitatif jenisnya. Apa? Maksudnya skripsi yang harus wawancara orang. Harus interview buat dapetin datanya, buat dapetin jawabannya. Cuma puji Tuhan memang Tuhan baik gitu ya. Waktu gue mau wawancara, pandemi datang teman-teman. Semua narasumber gue gak mau diwawancara. Satu mau diwawancara, tapi by email dijawabnya. Jadi gue kasih list pertanyaan, dia jawab by email. Udah gue kasih list pertanyaannya, dia balas nih email gue. Balasannya atau nggak apa? Balasannya, sorry semua pertanyaan tidak bisa dijawab karena ini rahasia perusahaan. Yesus, apa yang harus kuperbuat ya Tuhan? Gimana ini? Sedangkan waktunya, waktu skripsi itu 6 bulan, 3 bulannya kepake cuma nungguin narasumber, akhirnya gue sisa waktu 3 bulan lagi dong, bener nggak? Teman-teman gue tuh di sisa waktu itu tuh udah sampai bab 4, bab 5. Gue masih di bab 3 nih. Karena gue gak bisa cari narasumber. Di sisa waktu 3 bulan itu. Oh, bukan parahnya sih ya. Jadi awal skripsian gue berpikir, Tuhan, gue tuh gak bisa nih cuma kerjain skripsi di rumah doang. Karena gue orangnya ekstrovert teman-teman. Gue orangnya ekstrovert terlalu parah kayaknya. Jadi kalau nggak ketemu orang, nggak ngobrol sama orang tuh kayak drain banget. Kalau di rumah doang tuh drain banget. Jadi akhirnya gue mutusin awal-awal skripsi, gue mau magang. Jadi gue magang di perusahaan. Gue magang di perusahaan keterima. Pandemi datang barengan sama skripsi ya. Jadi gue kerja skripsinya di rumah, akhirnya magangnya juga di rumah karena WFH. Wah tambah stres gue. Tadinya mau ketemu teman malah dua-duanya gue kerjain di rumah. Udah gitu ketemu isu, masalah tadi lagi. Skripsinya gagal karena narasumbernya nggak mau diwawancara. Sedangkan sisa waktu tinggal 3 bulan lagi sebelum sidang. Gue ingat ayat ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Gue doa sungguh-sungguh Tuhan, tolong. Tapi gue juga berusaha buat happy ngejalaninnya. Gue nggak mau hilang pengharapan. Teman-teman gue juga ada tuh yang kayak gue kasusnya. Yang skripsinya gagal gara-gara nggak ada narasumbernya nggak mau diwawancara karena pandemi, takut COVID kan. Teman-teman gue tuh gagal semuanya. Dia hilang pengharapan, udah. Mereka nih teman-teman gue nggak lanjutin skripsinya. Akhirnya mereka baru ngulang nih akhir-akhir ini. Kan jauh ya gapnya ya. Tadi memang gue cerita, oh ya, gue selalu bersukacita dalam pengharapan. Gue berharap Tuhan, gue yakin banget Tuhan pasti pimpin. Gue bersabar aja deh. Semoga siapa tahu nanti ada narasumber baru atau gimana. Puji Tuhan ya, sisa 3 bulan lagi nih. Gue datang ke dosen pembimbing gue dan gue bilang, Pak, tidak ada narasumber yang mau saya wawancara. Bagaimana ini Pak? Gue curhat gitu kan. Dosen gue juga bingung, ya gimana ya?
Ya gimana dong? Akhirnya kita cuma gimana dong? Ya gimana? Jos, ya Pak, gimana? Gitu terus sampai 5 menit ada kali itu beneran nih jujur. Beneran gue sampai gitu terus. Ya udah deh Pak, akhirnya gue bilang, ya udah deh Pak. 3 bulan ya Pak. Saya ulang dari awal. Dari bab 1, gak usah, dari judul saya ulang Pak. Akhirnya dalam waktu 3 bulan, gue bikin judul baru teman-teman. Teman-teman gue dari bab 4, bab 5 nih, udah mau sidang, gue bikin judul baru. Terus sosokan lagi gue bilang Pak, besok saya kasih 3 judul. 1 aja belum kepikiran padahal dari tadi. Besoknya gue kasih 3 judul, di approve 1, disetujui 1. Gue kerjain sengebut-ngebutnya sambil kerja atau sambil magang. Ngebut-ngebutnya gue kerjain dengan sungguh-sungguh juga ya, bukan ngebut tapi ngasal. Udah gue kerjain sungguh-sungguh. 2 bulan setengah, skripsinya kelar teman-teman. 2 bulan setengah, skripsinya kelar nih. Sisa setengah bulan lagi mau sidang nih. Gue mau telepon kantor gue dong, mau izin, mau sidang. Baru gue mau telepon, tiba-tiba kantor gue yang telepon duluan. Dia tanya, Jos, kamu mau sidang ya? Iya Pak, saya mau sidang. Yaudah cutinya sebulan. Gimana Pak? Cuti sebulan, izin aja sebulan. Orang mau sidang ngapain kerja, digituin gue. Ya udah dong, gue sambut. Oh iya Pak, boleh Pak. Saya izin ya Pak. Gak harus sebulan, gue masih nego lagi. Gak harus sebulan Pak, saya paling cuma butuh 2 minggu. Tau gak bos gue bilang apa? Gak apa-apa sebulan aja, nikmatin deh. Abis sidang istirahat dulu. Ih, baik banget ya tuh. Akhirnya puji Tuhan gue sidang, gue lulus tepat waktu. 2 minggu setelah gue lulus sidang, bos gue ajak gue lagi ke kantor. Dan dia cuma bilang gini, Jos, kamu udah lulus sidang? Udah Pak. Ya udah, kamu full time ya di sini, kerja di sini, jadi karyawan tetap. Gue baru magang 2 bulan, langsung jadi karyawan tetap teman-teman. Boleh tepuk tangan buat Tuhan gak? Kalau aja gue hilang pengharapan tuh, di awal tadi tuh waktu gue udah gak dapet narasumber, mungkin gue udah gak kerja hari ini. Gue masih skripsian. Di antara teman-teman gue semua udah kerja. Tapi kan gue ingat ayat ini, gue praktekin ayat ini. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Puji Tuhan, Tuhan bantu. Tuhan pegang tangan gue, Tuhan jalan bareng sama gue. Dia bukain jalan-jalannya. Tapi gue juga perlu berusaha. Kejar tuh skripsi 2 bulan setengah. Bolak-balik kampus, ambil magang. Tapi puji Tuhan, Tuhan cukupkan semuanya. So makanya teman-teman hari ini gue pengen encourage teman-teman semua. Kita udah banyak dengar firman, bener ya. Tiap minggu lu datang ke sini, lu dengar firman Tuhan. Udah banyak firman yang kita dengar, tapi yuk, seberapa banyak firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari? Seberapa banyak? Karena kita udah dengar di hari Minggu di gereja, pulang lupa lagi. Karena tadi gue bilang, orang yang coba denger tuh kayak orang ngaca gitu. Denger dong tapi lupa. Makanya kenapa perlu dilakuin? Berulang, supaya inget. Gagal, coba lagi. Gagal jangan dinikmatin kegagalannya. Gagal, bangkit lagi, coba lagi. Amin. Terakhir dari gua, yuk ingat ayat tadi Matius bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budi. Kita sama-sama belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Boleh gua undang teman-teman pemusik? Jadi teman-teman gua mau ajak teman-teman kita sama-sama nyembah Tuhan. Kita sama-sama praktek mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Di gereja ini, gue pengen ajak teman-teman semua, yuk kita nyembah Tuhan. Sorry, gue kaget. Yuk sama-sama kita nyembah Tuhan, sungguh-sungguh. Gini ya, kita nyanyi satu pujian, tapi gue bebasin nih. Gue ngomong lagi, gue bebasin. Lo mau berdiri, silakan berdiri. Lo mau angkat tangan, silakan angkat tangan. WL, singer, gue, jangan ada komando dari depan. Silakan teman-teman, ekspresikan dirimu. Bagaimana cara kamu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Apakah dengan lipat tangan waktu nyanyi? Apakah dengan pegangin bangku waktu nyanyi? Atau lo mau angkat tangan sungguh-sungguh? Atau lo mau berdiri tanpa disuruh? Yang pertama, hari ini kita mau belajar praktekin firman Tuhan. Yuk, jadilah penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ekspresikanlah yang terbaik buat Tuhan. Lo mau berdiri, silakan, monggo berdiri. Gak usah disuruh-suruh. Tuhan juga
Bayangin jadi Tuhan ya. Masa disembahnya karena terpaksa? Jangan. Yang paling tulus dari hati lo, kasih buat yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita belajar jadi pelaku firman hari ini. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hati. Mari rasakan kasih-Nya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat dan bersyukur kami mengangkat tangan kami. Tetap pejamkan matamu teman-teman. Merasakan kasih-Nya teman-teman. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Bebaskan dirimu teman-teman. Kamu mau angkat tanganmu, berdiri. Ekspresikan terbaik buat Tuhan. Karena ini momen yang paling Tuhan tunggu waktu kita nyembah Dia sama-sama. Ku rasakan kasih dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Tuhan yang baik. Kami masih punya Tuhan yang sabar sama kami. Kami masih punya Tuhan yang mau peluk kami, mau rangkul kami, mau gandeng tangan kami. Mau izinkan kami masuk untuk menikmati hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, ini anak-anak muda-Mu, setiap kami di tempat ini ya Tuhan, kami mau belajar jadi pelaku firman ya Tuhan. Pakai kami ya Bapa. Sucikan, kuduskan kami, urapi kami, kuatkan kami. Untuk waktu kami keluar dari ruangan ini, ketemu kehidupan kami masing-masing, kami boleh belajar dari pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami tahu banyak tantangan, banyak halangan, banyak rintangan yang mungkin mencobai kami. Tapi kami percaya Tuhan yang pegang tangan kami. Tuhan yang bantu kami, Tuhan yang ajar kami ya Tuhan. Untuk kami boleh jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati kami, jiwa kami, dan akal budi kami ya Tuhan. Kami gak mau punya iman yang mati. Kami mau punya iman yang hidup. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak segalanya. Ini penyembahan kami, ini pujian kami. Biar jadi persembahan terbaik yang boleh kami kasih buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak sekali lagi buat hadirat-Mu. Bila firman yang kami dengar hari ini gak cuma kami dengar, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mendengar firman, sama-sama kita katakan amin. God bless you teman-teman semua, boleh silakan duduk. Shalom. Ulang lagi ya. Shalom semuanya. Oke, nah hari ini gue mau bawa sedikit pengumuman melanjutkan yang tadi ya. Minggu depan kita akan ada ibadah yang sama di tempat ini di jam 9 dan jam 11.30. Temanya adalah gak ada. Temanya adalah apa tadi? Oh ya, a lasting legacy. Nah, warisan apa yang bakal kita dapat? Warisan terakhir apa yang mau kita dapat di minggu depan? Nah, datang minggu depan. Biar kita sama-sama tahu apa sih yang mau dibawain minggu depan ya. Ibadah jamnya sama jam 9 dan jam 11.30. Oke? Boleh di next teman-teman? Boleh gue tanya di sini siapa yang udah follow IG-nya JTC PRJ? Boleh angkat tangan yang udah follow. Yang belum follow boleh angkat tangan. Bertobat. Bercanda ya, bercanda. Gak apa-apa. Gak harus. Tapi kalau boleh follow teman-teman IG-nya JTC PRJ. Dibuka aja handphone-nya sekarang, boleh nih sekarang nih. Di follow IG-nya JTC PRJ. Kenapa harus follow? Karena banyak informasi di sana. Ada ibadah minggu depan, temanya jamnya jam berapa, ada acara-acara tertentu yang mungkin kita umumin di Instagram, dan ada ini, QR code dan juga link yang ada di bio-nya JTC PRJ. Kalau diklik linknya, isinya itu ada 3. Teman-teman yang butuh dukungan doa, kalau lagi ada yang keluarga yang lagi sakit, atau lagi yang menghadapi ujian, atau lu mau kesaksian, Kak, gue minggu ini dapat berkat Tuhan, bla 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 bla, silakan ditulis di sini. Nanti ada tim pendoa dari kita yang akan doain teman-teman punya pergumulan. Ya. Ada juga registrasi pelayanan buat teman-teman yang mau join pelayanan. Kita masih buka pelayanan teman-teman yang mau rindu melayani di bidang musik, usher itu yang bisa di depan pintu, shalom kayak gitu kita nganterin jemaat. Nah, multimedia nih yang kakak-kakak berdiri di depan semua nih, yang di belakang kamera, di belakang juga gitu ya, yang mengatur semua ini, well singer, administrasi, announcer seperti yang gue lakukan sekarang. Nah, teman-teman yang rindu melayani, silahkan daftar teman-teman. Kita belajar sama-sama ya. Gak harus ahli banget, yang penting niat dulu dah. Itu dulu ya. Yang penting niat dulu. Jadi kalau teman-teman rindu melayani, pengen melayani di bidang-bidang tertentu, silahkan daftar, diklik aja di link registrasi pelayanan. Nanti teman-teman suruh isi data aja kok. Namanya siapa, sama bidang pelayanan yang dipilih apa. Terakhir kalau teman-teman belum join Cool, gue encourage teman-teman yuk gabung dalam Cool. Ini kelompok lebih kecil lagi daripada ini. Ini kata ibadah. Ini kiri kanan aja belum tentu kenal kan? Ya kan, lo sama kiri lo sama kanan lo belum tentu kenal. Nah, di Cool ini kita kenalan. Ini kelompok yang lebih kecil lagi, silakan join di Cool. Klik aja linknya juga yang sama. Nanti teman-teman tinggal isi data, WhatsApp sama ID lainnya apa. Nanti kita yang menghubungi teman-teman buat ikut masuk Cool. Gitu, kurang lebih. Sama teman-teman kita ada satu pengumuman lagi. Nggak tahu posternya ada apa enggak. Oh iya ada, oke. Teman-teman kita lagi mau ngadain Encounter Night. Nah teman-teman, boleh tepuk tangan teman-teman. Nah.
Encounter Night ini apa nih? Semacam gathering gitu ya. Gathering sama teman-teman semua juga. Jadi teman-teman, gue invite juga teman-teman kalau mau hadir, boleh banget. Ini acaranya full, kita akan praise and worship teman-teman. Kita akan full pujian dan penyembahan buat Tuhan. Seru-seruan buat Tuhan. Nah, kapan? Itu di Sabtu depan. Tanggal 10 ya. Tanggal 10 hari Sabtu. Jadi bukan hari Minggu nih. Hari Sabtu. Seperti ada namanya night, tentunya kita ngadainnya malam. Ya, kan night gitu ya. Nah, kita ngadainnya open gate jam 17.30, jadi setengah 6 sore. Udah mulai open gate, teman-teman udah boleh hadir. Habis itu nanti kita mulai gitu ya. Gak perlu undangan, gak perlu scan tiket, apa gak perlu. Pokoknya teman-teman kalau mau datang silahkan datang aja. Gitu ya. Kalau mau konfirmasi, DM aja IG-nya di CPRJ. Kak, aku mau datang. Silahkan dikonfirmasi di DM, nanti kita yang bales. Kayak gitu. So, kalau teman-teman pengen join, tertarik pengen pengen ikut gathering ini, Encounter Night ini, kita sama-sama puji sembah Tuhan bareng-bareng, seru-seruan bareng-bareng, yuk ikut di hari Sabtu depan. Oke, open gate-nya jam setengah 6 sore ya. Oke, berikutnya gue mau menyebut apakah ada jiwa baru yang baru pertama kali hadir di ruangan ini? Boleh angkat tangan ya. Oke, puji Tuhan, ada. Halo bro, shalom. Angkat tangannya ya, boleh angkat tangannya. Shalom, di depan juga ada. Oke, shalom teman-teman. Semoga enjoy di tempat ini, boleh ibadah lagi minggu depan ya. Oke, kita mau memberikan persembahan, boleh disiapkan persembahannya. Teman-teman yang butuh scan QR silakan di scan di depan mangkok kalian. Nah teman-teman yang kasihnya cash, nggak usah pakai amplop. Nanti waktu keluar dikasihnya di box yang ada tersedia di belakang ya. Cemplungin aja duitnya gitu, nggak usah pakai amplop lagi. Yang buat pakai QR silakan di scan di depan bangku kalian atau di depan sini juga. Yang ini ya persembahan, gitu ya. Oke. Udah siap semuanya? Kita mau berdoa persembahan dipimpin oleh Jovanka. Oke teman-teman, sebelum kita memberi persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu, kami bisa berkumpul di sini, kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman ini kami bisa terapkan, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami memberikan persembahan, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang bisa memberi, dan kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum pulang, aku undang teman-teman semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa syafaat. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas perkenanan Tuhan. Kalau kami masih bisa berkumpul di ruangan ini, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu. Biarlah setiap nyanyian dan pujian hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah dibawakan oleh Kau Jos. Kami belajar untuk melakukan firman Tuhan, tapi tidak hanya mendengar saja. Mari teman-teman arahkan tangan kita ke Kau Jos. Tuhan, Kau memberkati Kau Jos dalam setiap aspek kehidupannya, baik itu dalam keluarganya, pekerjaannya. Kau pakai dia dalam pelayanannya ya Tuhan, jadi garam dan terang dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin gereja kami, Gembala Sidang kami, Bapak Niko, dan Gembala CK7, Bapak Dr. Yanto. Kau memberkati setiap mereka ya Tuhan, berikan visi dan misi yang baru dalam memimpin gereja ini, agar gereja ini dapat menjadi berkat di era Pentakosta yang ketiga. Kami berdoa untuk Indonesia, bangsa kami tercinta dan Presiden kami Bapak Joko Widodo, secara wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Memberkati pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan, pemimpin bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bebas dari resesi ekonomi. Memakai melalui mereka Indonesia dapat memberkati bangsa-bangsa. Kami berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda, jemaat-jemaat GTC. Memberkati kami ya Tuhan, dalam studi kami, dalam apapun yang kami berbuat, jadikanlah kami berkat dan menjangkau jiwa-jiwa. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami, sampaikanlah kami ke tujuan kami tanpa kurang satu pun. Dan teman-teman, sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan.
kasih dan anugerah Allah berlimpah-limpah di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kekasih-kekasih Tuhan hingga nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya kita sama-sama katakan Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Boleh silakan kembali duduk teman-teman.